Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teori pembentukan benua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah kehidupan di muka bumi. Hari ini kita akan belajar tentang teori pembentukan benua. Yang pertama, teori pembentukan benua ada 5, yakni yang pertama teori kontraksi. Teori kontraksi ini berhubungan dengan kurun Archean dan kurun Hadean. Jadi ini awal pembentukan bumi dari kerak bumi dan mantel bumi. Yang kedua ada teori dua benua yang biasa disebut dengan lempeng Laurasia dan lempeng Gondwana. Selanjutnya ada teori pergeseran benua atau biasa disebut dengan teori apungan benua, yang berawal teori apungan benua ini berawal dari daratan yang dikelilingi oleh lautan. Biasanya disebut dengan Pangea. Yang keempat ada teori konveksi. Teori konveksi, dan yang kelima ada teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini biasanya menyebabkan gempa bumi, bencana alam yaitu gempa bumi. Yang pertama kita akan membahas tentang teori kontraksi. Teori kontraksi dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ini bahwa dahulu kala bumi merupakan sebuah bola panas. Ini sudah saya sampaikan di awal pembelajaran atau di awal PPT bahwasanya teori kontraksi ini ada hubungan dengan kurun Archean dan kurun Hadean yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bahwa dahulu kala bumi merupakan sebuah bola panas yang lambat laun menyusut dan mengkerut karena proses pendinginan. Hasil dari kerutan bumi di permukaan bumi tersebut membentuk suatu kenampakan alam, yakni terdapat pegunungan, lembah, dan daratan. Teori kontraksi ini didukung pula oleh ilmuwan yang bernama James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Pengerutan terjadi karena proses pendinginan bagian dalam bumi. Zat yang berbeda menyebabkan pengerutan tidak sama. Bisa dilihat bersama-sama gambaran dari zat yang berbeda menyebabkan pengerutan tidak sama. Ini menyebabkan contohnya terdapat pegunungan di lokasi A dan di lokasi B memiliki ketinggian yang berbeda. Itu disebabkan adanya zat yang berbeda menyebabkan kerutan tersebut. Selanjutnya ada teori dua benua yang biasa disebut Laurasia dan Gondwana. Ini teori dua benua ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Edward Swiss pada tahun 1884. Ini pada awalnya teori dua benua ini adalah kutub utara dan kutub selatan. Jadi pada awalnya bumi itu memiliki dua benua, yakni kutub utara atau dinamakan Laurasia dan Gondwana yang berada di kutub selatan. Ini kedua benua tersebut itu pecah. Kedua benua tersebut pecah bergerak ke bidang ekuator. Jadi
Gondwana pecah menghasilkan beberapa benua, yakni ada Amerika Selatan, Afrika, benua anak India, ya anak India, anak dari benua India, terus ada Atlantik dan ada Australia, Antartika dan Australia. Nah, pada lempeng Laurasia di kutub utara, sebelah kutub utara terdapat Amerika Utara, Eurasia, dan Greenland. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video awal mula terbentuknya proses lempeng Laurasia dan Gondwana. Nah, ini video awal mula terbentuknya atau lempeng Laurasia dan Gondwana itu pecah, ya. Yang pertama terdapat Antartika, ya, Antartika anak dari benua India. Nah, ini anak dari benua India. Nah, ini sebelah sebelah selatan terdapat Afrika, Amerika Selatan, dan di sini ada Eurasia dan Greenland. Setelah kita mempelajari tentang teori dua benua, yakni teori Laurasia dan Gondwana, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori apungan benua, yakni yang biasa disebut dengan continental drift. Nah, teori apungan benua atau teori tektonik ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Wegener pada tahun 1912, dan menerbitkan buku. Nah, Alfred Wegener ini menerbitkan buku pada tahun 1915. Nah, bahwa benua yang padat litosfer sebenarnya terapung bergerak di atas massa yang relatif lembek astenosfer. Gaya gravitasi menarik lempeng yang berat tua menjadi tersubduksi. Nah, ini pada awalnya, ya, teori apungan benua ini adalah superkontinen, nah, yang biasa disebut Pangea. Artinya semua yang berada di bumi itu adalah daratan dan dikelilingi oleh lautan, ya, atau disebut dengan Pantalasa. Selanjutnya, ya, Pangea tersebut pecah menjadi dua kutub, yang artinya ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini sudah saya bahas di PowerPoint slide sebelumnya. Ada Laurasia, nah, ini yang berada di kutub utara, dan Gondwana di kutub selatan. Nah, akhirnya lempeng Laurasia dan Gondwana ini pecah menjadi benua yang lebih kecil. Benua yang lebih kecil tersebut bergerak menuju ke tempat seperti saat ini dan menghasilkan sebuah benua-benua Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan lain-lain. Nah, di sini saya menunjukkan bagaimana proses terjadinya teori apungan benua. Nah, terdapat Pangea, ya, Pangea tersebut yakni daratan dan dikelilingi oleh Pantalasa, lautan. Ya, yang pertama ini sudah menjadi, nah, ini ada Pangea, ya. Pangea tersebut pecah menjadi dua kutub. Nah, kutub tersebut terbagi menjadi dua, lempeng Laurasia dan Gondwana. Nah, ini anak benua India itu bergerak cepat, ya, dan menghasilkan suatu pegunungan Himalaya, dan akhirnya anak dari benua India tersebut menghasilkan benua Asia. Nah, ini negara Indonesia sudah mulai muncul. Ini gambaran aslinya. Pangea tersebut pecah menjadi dua bagian, Laurasia dan Gondwana. Nah, Laurasia dan Gondwana pecah, anak benua India bergerak begitu cepat. Ya, bergerak begitu cepat menghasilkan sebuah
pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya dan akhirnya berubah menjadi sebuah negara Indonesia. Bisa dilihat sampai saat ini. Ini lanjutan video dari slide sebelumnya, sama Pangea dan Laurasia dan Gondwana terbentuk. Anak dari benua India mulai muncul, bergerak menuju ke utara, dan terbentuknya benua Asia. Ini Amerika Selatan, Antartika, dan Australia. Ini adalah bukti teori apungan benua. Yang pertama, terdapat kesamaan garis pantai timur benua Amerika dengan garis pantai barat Eropa dan Afrika. Yang kedua, ada kesamaan geologis antara pantai timur Amerika Selatan dengan pantai barat Afrika. Nah, ini awal mula dari teori apungan benua dan akhirnya bergerak menjadi benua-benua yang lebih kecil. Yang ketiga, ada kesamaan fosil. Yang keempat, ada Greenland menjauhi Eropa. Greenland. Yang kelima, ada Madagaskar menjauhi Afrika. Keenam, adanya bukit di tengah Samudra Atlantik. Selanjutnya ada India mendesak Asia sehingga menimbulkan pegunungan Himalaya. Ini sudah saya jelaskan di PPT slide sebelumnya. Nah, bentangan samudra dan benua mengapung sendiri-sendiri. Selanjutnya ada teori konveksi yang dicetuskan oleh Arthur Holmes pada tahun 1927, dikembangkan oleh Harry Hess, ilmuwan yang bernama Harry Hess pada tahun 1962, dan ilmuwan Robert Diez. Nah, ini terdapat arus konveksi. Nah, arus konveksi berada di lapisan astenosfer menuju ke lapisan litosfer. Nah, dan akhirnya arus konveksi tersebut keluar melewati punggung tengah samudra. Arus konveksi tersebut bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini disimak video dari saya. Ya, lapisan arus konveksi ya dari astenosfer menuju ke lapisan litosfer. Nah, melalui punggung tengah samudra dan akhirnya arus tersebut bergerak ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya kita masuk pada teori lempeng tektonik yang dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Tuso Wilson pada tahun 1968. Nah, teori ini didukung oleh ilmuwan yang bernama Max Kenzie dan Robert Parker. Nah, ini teori lempeng tektonik ini paling banyak diterima. Nah, ini pengembangan dari teori konveksi ya. Jadi terdapat arus konveksi ini terdapat pada bagian lapisan astenosfer, bergerak ke lapisan litosfer dan akhirnya keluar melewati punggung tengah samudra. Nah, punggung tengah ini ya, arus konveksi bergerak ke arah kanan dan menyebabkan zona konvergen. Nah, menyebabkan zona konvergen ini adalah pertemuan antar lempeng. Ya, pertemuan antar lempeng. Nah, arus konveksi yang berada di punggung tengah samudra tersebut menyebabkan zona divergen. Ya, zona divergen ya, dan yang arus konveksi yang bergerak ke arah kiri menyebabkan zona transform atau bersimpangan. Nah, selanjutnya lempeng tektonik ini terdapat 3 zona. Yang pertama ada zona konvergen, yaitu pertemuan lempeng yang saling mendekat. Ya, pertemuan lempeng yang saling mendekat. Dampaknya terdapat palung laut, terdapat jalur pegunungan dan gunung api, banyak barang tambang dan sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Nah, ini zona konvergen biasanya
dampak dari zona konvergen ini yakni adalah bencana alam seperti gempa bumi. Selanjutnya ada zona divergen yakni pertemuan lempeng yang saling menjauh. Nah, ini arus konveksi tadi melewati pegunungan punggungan tengah samudra. Nah, dampaknya terdapat mid oceanic, hubungan dasar laut dan dasar samudra meluas. Dan yang ketiga ada zona transform, yakni saling bergesekan pada sisi ketika saling melewati. Nah, dampaknya menimbulkan patahan. Nah, dampak dari patahan tersebut menyebabkan bencana seperti gempa bumi. Nah, yang terakhir, terdapat 7 lempeng utama di dunia. Yang pertama ada lempeng Pasifik. Yang kedua ada lempeng Eurasia, lempeng India Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Bisa dilihat gambar peta yang sudah saya tunjukkan. Nah, biasanya lempeng Eurasia ini ya meliputi negara di Asia. Contohnya di Indonesia ini masuk ke dalam lempeng Eurasia. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.